Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin yang sampai kepada hukum yang berkaitan dengan hutang piutang. Iqra' ya Syekh. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشارح: وإن كان الدين حالا على مؤسر قد ثبت إعساره وجب إنظاره لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. Dan apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan dan terbukti jelas akan kesulitan yang dihadapinya, maka orang yang memberikan hutang wajib memberikan masa penangguhan atau tenggang waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan, maka berikanlah penangguhan atau ketenggangan waktu sampai dia mendapatkan kelapangan. Nah, Ya, baik. Bahwasanya bila hutang sudah jatuh tempo, halan, namanya kesepakatan pembayarannya dengan mencicil pada awal bulan dan seterusnya, atau pada waktu yang ditentukan pada tanggal sekian, hutang atas jual beli, ya. Kemudian ternyata kondisi pihak yang berhutang mu'sir, tidak mampu membayar. Tabata i'saruhu, kemudian kondisi dia tidak mampu membayar atau dalam kondisi sulit, itu harus ditetapkan. Nanti akan ada penjelasan dari muallif dan syarih bagaimana menetapkan kondisi dia sulit atau tidak. Bila didapatkan kondisinya sulit, wajaba inzaruhu, yang wajib adalah tangguhkan hutangnya. Ya. Berdasarkan firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika pihak yang berhutang itu mengalami kesulitan untuk pemenuhan pelunasan hutangnya, maka berikan masa tangguh sampai dia mampu membayar. Ya. ولا يجوز زيادة الدين على المعسر أو بالدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين، وهو ما يسمى في المصارف البنوك الربوية إعادة جدولة الديون، لأن هذا كله من الربا، لأنه بيع نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه، بل هو ربا الجاهلية الذي ورد النهي عنه في كتاب الله تعالى. Dan tidak diperbolehkan memberikan tambahan dari hutang kepada orang yang mengalami kesulitan atau menjual hutang kepada yang berhutang dengan nilai emas atau perak dengan Atau uang tunai, muajjal, tunda. yang tertunda atau dibayar secara cicil dengan nilai lebih besar daripada nilai hutangnya. Inilah yang dinamai dengan atau di lembaga keuangan bank, yaitu dengan ribawiyah. Ini yang dinamai dengan di lembaga keuangan ribawiyah i'adatu jadwal duyun, mengulang Reschedule atau restrukturisasi hutang biasanya mereka. Lianna hadha kulluhum min riba, karena ini semuanya adalah merupakan praktek ribawiyah. Lianahu bai naqdin halin bi naqdin muajjalin aksar minhu, di mana dia menjual nilai hutang yang jatuh tempo dengan secara penangguhan dan nilainya bertambah. Maka ini adalah riba jahiliyah yang telah jelas larangannya dari Nabi Muhammad, yang telah jelas larangannya dalam kitab Allah Ta'ala. Ya. Dalam kondisi dia tidak mampu membayar, ya, beberapa lembaga keuangan membuat yang dinamakan dengan restrukturisasi hutang
atau reschedule hutangnya. Ya, bagaimana bentuknya? Bisa dengan dia jual emas atau perak atau uang tunai yang tempo. Ya, umpamanya itu tempo waktu pembayaran hutangnya tanggal 1 November 2023. La qadarullah mu'sir dan kondisinya tidak mampu membayar. Baik dia usaha karena pergerakan hasil usahanya pada belakangan tidak baik, maka pihak lembaga keuangan sering merestrukturisasi hutangnya dengan menjualkan emas atau perak kepada yang berhutang tadi, atau uang tunai yang dikasih tempo pembayaran lebih panjang. Ya, tadi hutangnya tinggal umpamanya 100 juta. Dia mengatakan, ya udah, kalau gitu 100 juta tadi saya jual kepada kamu dengan pembayaran 1 Desember 2023 dengan 110 juta. Yang mengatakan jual uang dengan uang tidak tunai dan tidak sama. Inilah riba jahiliyah. Atau dengan emas. Dengan emas atau dengan perak. Dia mengatakan utang kamu 100 juta, ya, berarti kami nanti kau bayar dengan emas per 100 juta itu pada waktunya adalah 100 gram. Dia mengatakan nanti itu kami jual kepada kamu, emas bayarkan kepada kami sebanyak 120 gram emas. Ini juga riba jahiliyah. Karena menjual emas dengan uang secara tidak tunai. Ya. Dan itu dampaknya luar biasa dari fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan jual beli emas dengan tidak tunai. Kalau sudah boleh, ini restrukturisasi utang di bank konvensional aman. Bila ada yang terlambat membayar, dia mengatakan, ya udah, kalau gitu kami jual kepada kau hutang 100 juta kami itu kami beli darimu emas. Nanti kau bayarkan emasnya setelah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Sehingga utang 100 juta bertambah. Nah, Ya. Itu sehingga bank konvensional mengatakan ini kan halal. Karena fatwanya boleh beli emas tidak tunai. Ya. Ada nasabah berhutang, kata dia, kata bank konvensional, sudah nanti bayar dengan emas sekian. Utang pada kamu, kewajiban kamu itu, ya, kami jual kepada kamu bentuk emas, serahkan kepada kami emas. Kan boleh jual beli tidak sama, tidak kurs dengan berbeda. Ya, kurs sekarang 100 juta. Tapi karena pembayarannya nanti bulan depan, kami minta 120 juta. 120 gram. Belum lagi ternyata emas pada waktu naik umpamanya, ribanya makin banyak. Itu diantara dampak kerusakan dari suatu fatwa yang tidak sesuai dengan standar pengambilan fatwa dalam kaedah-kaedah ilmu dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa. Inilah dia riba jahiliyah. Dan untuk ribanya sudah jelaskan ya. Nah. Uh, وقريب من بيع الدين على المدين ما يسمى فسخ الدين بالدين، وهو أنه إذا كان لأحد المصارف دين على أحد عملائه قام ببيع سلعة على هذا العميل بثمن مؤجل، ثم يقوم هذا العميل ببيعها وسداد دين المصارف حال، فهذه المعاملة محرمة لأن فيها تحايلا على قلب وزيادة الدين al-madin alladhi huwa ribal jahiliyah. Dan yang dekat dengan ini juga yaitu menjual hutang dengan hutang yang dinamai menjual hutang kepada pihak yang menjual berhutang. hutang kepada pihak yang berhutang. Ma yusamma faskhud dain bid-dain, atau yang dinamai dengan
membatalkan hutang dengan hutang. Nah, maksud sah. Wa huwa annahu idza kana Di Indonesia nggak ada ini. Enas. Tapi khawatir jadi Terjadi ya, Ustaz. lanjut. Yaitu apabila ada satu lembaga keuangan memberikan hutang kepada salah satu nasabahnya, qama bi bai'i sil'ah, maka lembaga keuangan ini menjual sebuah produk atau barang kepada nasabahnya dengan harga yang dicicil atau tertangguh. Kemudian nasabah ini membeli atau membeli barang tersebut dan hutang tertunaikan, sah. Fahadhil muamalatul muharramah, maka muamalah ini adalah muamalah yang diharamkan karena di dalamnya ada tipu muslihat, yaitu pembalikan sudah. Istilahnya qalbud dain. Wa ziyadatud dain, penambahan hutang kepada kepada yang berhutang yang merupakan bagian daripada riba jahiliyah. Nah, Ya. Di beberapa lembaga keuangan syariah di Timur Tengah, mereka bila terlambat atau tidak mampu nasabah membayar hutangnya, ya, jatuh tempo hutangnya 1 Desember sebanyak umpamanya 100 juta rupiah. Dia tidak mampu membayar. Apa yang dilakukan oleh bank? Qalbud dain. Dia jual lagi barang yang lain. Ya, tadi 100 juta ya hutangnya. Lalu dia jual umpamanya besi atau nikel atau apa dari bursa komoditi di London, ya, dia jual dengan tidak tunai. Ya, kalau itu kan aman tidak tunai. Kalau di DSN membolehkan emas, itu lebih gampang lagi. Ya udah, kamu punya hutang ini kalau bentuknya emas ya. Kalau di dunia internasional nggak boleh emas. Ya, tadi nikel atau besi. Kalau emas, nikel atau besi, dia mengatakan kami jual kepada kamu nikel sebanyak 1 ton umpamanya dengan harga tidak tunai pembayarannya 6 bulan dari sekarang. Itu temponya November, 1 November, anggap, maka tambah 6 bulan. Tambah 6 bulan, ini kami jual kepadamu dengan, kami beli umpamanya harganya 100 juta, karena pembayaran kamu tidak tunai, kami bayar 150 juta. Ya. Lalu bank tidak menyerahkan barang itu kepada nasabah. Mana barang nikel saya? Sebentar. Kami jualkan lagi di pasar atas nama kamu. Kamu kan sudah beli. Kami jualkan atas nama kamu di bursa komoditi lagi. Ya. Dapat terjual cash umpamanya 100 juta. Ya. 100 juta kami ambil bayar hutang kamu yang lama. Hutang barumu jadi berapa? 150 juta. insyaallah. Bagaimana? Halal? Begini yang dilakukan oleh bank-bank yang Islam, sebagian bank syariah di Timur Tengah untuk pelabuhannya. Kalau di Indonesia, kalau dekat DSN membolehkan emas tidak tunai, ini lebih gampang lagi. Ada nasabah tidak mampu membayar utangnya 100 juta. Kata bank syariah, ya udah kami jual kepadamu emas ya sebanyak 100 gram. Karena pembayaran tidak tunai 6 bulan lagi, kami jual lebih mahal. Yaitu dengan harga 50 juta. Berarti kamu kewajiban bayar di tanggal kapan itu? Berarti November, Desember, Mei. 1 Mei 2024 sebanyak 150 juta. Kamu bayar pembelian emas. Kata si yang berutang, mana emas saya? Kita jualkan untuk menutup utangmu yang lama. Utang 100 juta jatuh tempo 1 November.
dijualkan oleh bank, dia ambil uangnya semuanya. Sehingga hutang nasabah bertambah waktunya dan bertambah jumlah nominalnya. Subhanallah. Ya. Tapi di Indonesia sepertinya ini belum ada. Nah, Indonesia diterapkannya nanti ada bukan jual hutang dia, memang langsung ada denda keterlambatan. Yang itu diharamkan para ulama dunia, lembaga-lembaga fatwa dunia. Baik. Terus كما لا يجوز عند الأخذ وعند حلول الدين وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند عدم سداده للدين في وقته لأن ذلك ربا. Sebagaimana tidak diperbolehkan pada saat akad atau pada saat penunaian hutang memberikan sanksi keterlambatan atas ketidakmampuan orang yang berhutang menunaikan hutangnya pada waktunya, dan ini adalah riba. ya, yang di Indonesia yang dilakukan yang ini, tidak yang dua di atas. Yang ini bentuknya adalah langsung. Kalau kamu terlambat, hutangmu bertambah ya. Namanya sanksi, takzir. Ya, sanksi dengan takzir dengan hard uang. Ya. Sehingga hutang 100 juta langsung ketika tidak mampu membayar bertambah jadi 150 juta, bayar nanti pembayarannya nanti pada 6 bulan lagi. Ya. Kalau ini mah terus terang, kalau yang tadi malu-malu. Yang pertama tadi bentuknya jual beli sepertinya halal. Kalau emas anggap tidak halal di dunia. Tapi yang nikel tadi, ya, itu sepertinya ada sisi halalnya. Kalau yang di Indonesia diterapkan yang ini yang tanpa malu-malu. Itu langsung bertambah bila terlambat. Ya. Dan ini diharamkan, lihat di footnote-nya Ustaz. Footnote-nya itu nomor 2. Qararat al-Majma' al-Fiqhi bi Makkah al-gharamah al-jazaiyah 'ala al-Madin. Ya, dalam hal ini tidak bolehnya itu, haramnya itu sama dengan riba jahiliyah. Dan terakhir adalah keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional di Mekah tentang resolusi tentang al-gharamah jazaiyah 'ala al-Madin, itu denda keterlambatan atas orang yang berhutang. Lihat di halaman 266. Maksudnya ولا يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه أو بذهب أو بفضة لأنه من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعا. Dan tidak diperbolehkan menjual hutang dengan kepada alal ghairil madin, kepada orang yang bukan pemilik hutang, dengan nilai muajjal, yaitu penangguhan atau diangsur dari jenisnya atau selain dari jenisnya, seperti ada dengan emas dan perak, karena ini menjual hutang dengan hutang dan ini terlarang secara syariat. Wa yadkhul fi dzalika bai'ul awraq. Khalas, Naam. Naam. Dan tidak boleh, termasuk juga tidak boleh menjual hutang kepada pihak yang tidak berhutang. Kalau tadi kan dia berhutang, tidak mampu bayar. Lalu kata dia, ya udah saya jual kepada kamu dengan uang. Kalau dengan uang hutangmu 100 juta, itu yang pada tanggungan kamu, saya jual jadi 110 juta pembayaran bulan depan. Atau dengan emas. Ya, kalau hutang 100 juta, sekarang kursnya itu 100 gram. Ya, saya jual kepadamu bayar bulan depan dengan 110 gram. Ya, seperti itu. Atau dibuat lagi seperti yang tadi, nikel. Ya, itu semuanya kepada pihak yang berutang. Sekarang ke pihak ketiga. Ya, si A punya utang kepada si Fulan. Dapat dia surat hutang
Bagian surat hutang itu bisa diperjualbelikan di pasar modal, pasar uang. Itu bisa diperjualbelikan. Umpamanya jatuh tempo pembayarannya 1 Januari 2024. Dia butuh uang sekarang. Dia beli di 1 Januari 2023. Sekarang dia butuh uang. Itu dia jual piutangnya dijual ke pihak lain. Ya, tentu di bawah dari harga yang tertera. Ya, surat hutang itu dibelinya umpamanya 90 juta dengan kupon dan segala macam, dengan bunganya nanti dia dapat 100 juta pada 1 Januari 2024. Baru pada bulan 9, bulan September seperti sekarang, dia butuh uang tunai. Dia jual, mungkin ini sudah tinggal 3 bulan, tinggal 3 atau 4 bulan lagi, 3 bulan setengah atau 4 bulan lagi. Sekarang saya jual ya dengan 97 umpamanya. Yang si fulan itu mau. Dapat dia untung 3 juta selama 3 bulan. Ya, seperti itu. Ini juga tidak boleh. Jual beli hutang dengan hutang namanya. Atau dijualnya dengan emas atau dengan perak. Dia punya tagihan ya piutang. Tagihan pekerjaan atau proyek atau apa yang jatuh tempo nanti 3 bulan lagi. Dijualnya tadi dengan rupiah, kadang dijualnya dengan emas. Dijualnya dengan perak. Ini semuanya juga tidak boleh. نعم. ويدخل في ذلك بيع الأوراق التجارية من شيكات أو سندات إذنية أو كمبيالة يصدرها المدين بنقد أو ذهب أو فضة، سواء كان أقل قيمة مما في هذه الأوراق التجارية أو مثله أو أكثر منه. Sebagaimana tidak wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk ke dalam perkara ini, yaitu menjual al-awraq at-tijariyah, surat dagang, yaitu yang meliputi cek atau obligasi atau kembialat pramas Bilet giro. nah, yang diterbitkan oleh debitur dalam bentuk tunai, emas atau perak, baik yang nilainya kurang dari atau sama dengan atau lebih dari yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Nah, Ya. Dan masuk juga dalam contoh yang tadi, ya, dia ada cek jatuh tempur pembayaran tanggal sekian. nah, Atau di tangannya ada surat perintah bayar yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Dia terima uang 1 Januari. Atau bilet giro diterbitkannya pembayarannya 1 Januari 2024. Ya. Dia terimanya sekarang. Dia butuh uang sekarang. Ya. Yang banyak dilakukan, dia jual dengan emas atau dengan perak atau dengan rupiah. Baik sama nggak mungkin, siapa yang mau beli? Biasanya tentu lebih kecil daripada yang tertera. Ya. Atau lebih besar saya mau beli. Tagihannya akan dia terima 100 juta, dia jual dengan 110 juta, siapa yang mau beli? Yang bisa 100 juta pun nggak ada yang mau. Apa gunanya saya ngasih 100 juta ke dia? Saya cuma dapat 100 juta. Apa gunanya saya ngasih 100 gram, saya dapat uang cuma 100 juta. Yang umumnya adalah lebih rendah. Dia jual dengan harga 97 tadi, atau 96 juta, atau 97 gram emas. Seperti itu. Ini hukumnya haram.
karena menjual piutang. نعم. كما لا يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد مؤجل سواء كان أقل منه أو مثله أو أكثر منه لأن ذلك كله riba. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjual hutang yang diangsur kepada selain yang berhutang dengan cara tunai binaqdin muajjalin dengan nilai tunai saja. Baik nilainya sama atau semisal dengan hutang tersebut atau yang melebihi dari nilai hutangnya, dan ini semua adalah merupakan perkara riba. Nah, Ya. Kalau tadi menjual surat-surat berharga tadi. Nah. Sekarang ada piutang jatuh tempo tanggal sekian. Tagihan umpamanya tagihan orang beli barang ke dia, ada tagihan jatuh tanggal sekian. Surat biasa. Kalau tadi kan surat berharga. Ini surat biasa. Ya. Dia jual dengan cash, uang cash sekarang. Ya. Ini juga baik sama, tapi sama nggak ada yang mau beli orang. Yang ada adalah lebih kecil. Nah. Ya, dia melakukan pekerjaan, pembayarannya tempo 9 bulan. Surat PO namanya. Surat penagihannya itu dia butuh cash sekarang, dia jual. Tadi dia, kamu ini 100 juta, sekarang saya jual 9 juta, mau enggak 96 juta? Piutang saya itu. Yang jatuh temponya pembayarannya 1 Januari 2024. Ini juga sama, ini juga menjual hutang yang sifatnya adalah riba. وصلت. لكن أجاز بعض أهل العلم وكأنه الأقرب بيع الدين على غير من هو عليه بعروض أو سلع ولو كانت قيمتها أقل من قدر الدين أقل من قدر الدين لأنه يجوز شراء السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي لكن يشترط تسلم البائع لهذه السلع عند العقد لئلا يكون بيع الدين بالدين. Akan tetapi diperbolehkan, sebagian ahli ilmu berpandangan bolehnya, dan ini lebih kuat atau lebih benar, menjual hutang kepada selainnya, man huwa alaihi, yaitu kepada selain yang berhutang, dengan barang, dengan komoditas tertentu, walaupun nilainya atau harganya lebih kecil daripada nilai hutang. Karena diperbolehkan menjual barang dengan harga yang tertunda lebih besar harganya dari penjualan harga yang tertunai saat penjualan. Akan tapi disyaratkan itu penjual menyerahkan barang tersebut pada saat akad agar tidak terjadi penjualan hutang dengan hutang. Nah. Paham, Ustaz? Paham. Insyaallah, Ustaz. Ya. Tapi boleh menjual kepada pihak ketiga, hutang. Ya. Tapi bukan dengan uang. Kalau tadi kan kasusnya dia sudah mengerjakan proyek A, akan dibayar 100 juta tanggal 1 Januari 2024. Ya, kemudian PO ini dia jual. Surat penagihan ini yang dia jual. Apa kalau istilah perbankannya itu? Penjak piutang namanya. Itu tidak boleh. Itu namanya riba yang tadi kita bahas. Itu dilakukan oleh beberapa fintech. Financial technology, ya, surat-surat piutang tadi itu bisa Anda jual ke di fintech, nanti ada
pembeli investor yang beli. Ya. Dan itu bahkan fintech syariah. Kata mereka, ini akadnya wakalah. Wakalah bil ujrah. Wakalah untuk apa? Wakalah untuk menagihkan. Mana ada menagihkan? Karena bila surat-surat tagihan, surat-surat piutang tadi jatuh temponya langsung masuk ke rekening. Jual dengan tidak tunai, maka ini adalah pengelabuan riba dalam beberapa fintech tadi. Ya, menjual surat tagihan tadi. Kalau sekarang dijual surat tagihan tapi bukan dengan uang. Dijual dengan barang. Kalau dengan uang kan jadi riba jadinya karena tidak sama. 97 juta nanti dapat 100 juta kan riba. Tidak sama. Tapi kalau dijual dengan barang walaupun untung itu boleh. Umpamanya tagihannya jatuh tempo 1 Januari 2024, 100 juta. Dia butuh uang tunai sekarang. Dia carilah mungkin di fintech ada yang memfasilitasi atau siapa. Ya, saya jual ini dengan 97, anggap umpamanya 9,7 ton beras. Anggap umpamanya 10 ton beras sama dengan 100 juta. Umpamanya. Ya. Maka surat tadi dia jual dan di waktu yang sama dalam akad dia terima beras 9,7 ton. Terus apa gunanya? Beras kan gampang jualnya. Ya, beras tinggal telepon apa namanya? Kulakan-kulakan beras, para tukang-tukang beras. Ya, mungkin dia jual dapat 95 juta. Ya. Atau dia cari komunitas lain. Beras apa lagi yang banyak kopi umpamanya. Kalau tadi di pasar komunitas internasional tadi nikel umpamanya, besi umpamanya. Tahu besi, dia hubungin umpamanya supplier besi. Ya, berapa harga besi perkiraan sekian. Ya, sediakan saya besi sekian ton dengan ya kalau beras tadi jelas angkanya tadi ya 9,7 ton ya saya terima dan ini surat-suratnya penagihannya kamu tagih nanti. Jelas. Ini boleh. Ada yang boleh tapi kenapa orang yang mau yang haram? Karena ribet ya akhi. Anda dapat beras 9,7 ton. Kemudian menjual lagi. Kalau tadi kan gampang. Iya memang masuk neraka itu gampang memang. Tidak ingin sesuatu yang halal memang butuh peras keringat, butuh risiko, ya seperti itu. Kalau umpamanya serah terimanya tidak tunai, kata dia, baik besok saya antar ke gudang Anda, kata pihak fintechnya. Kata pihak fintechnya, ya udah si investor membelikan, nanti kami sebagai pihak arranger penyelenggara fintech, kami antar ke gudang Anda jam sore jam 17.00 di gudang Anda, alamatnya di mana di sekian-sekian. Yuk, siap. Ini menjadi jual beli hutang dengan hutang. Jadi tidak boleh. Tapi kalau salah satu yang hutang boleh. Yang hutang adalah pembayaran uang, sedangkan berasnya tunai. Adapun kalau dengan uang atau dengan emas, dengan perak, ya itu yang gampang memang. Tapi itu menjadi riba. Karena dia tidak tunai. Ya bisa.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Karena ini pembahasan baru lagi. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan syarahnya pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian beberapa poin dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz dan syarah. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini untuk memperdalam dan juga menanyakan hal-hal yang mungkin belum jelas, kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Ayu Ustaz di Karawang. Di Kerawang? Karawang di Ciapes. Oh, taib. Silahkan Umu. Fadhal. Iya, mau tanya masalah pembagian warisan boleh Ustaz? Nah, Bagian warisan yang ditanyakan bagiannya kah? Cara baginya Ustaz. cara baginya Ustaz. Oh, iya. Nah, sebentar dulu. Silakan. Ya Ustaz, abang saya meninggal tahun 2020. Abang Disebutkan namanya Umu. Zamrio. Zamrio nama abangnya Ibu? Iya Ustaz. Wafat kapan? 2020. Terus Meninggalkan ibu. ayahnya masih hidup? Enggak, ayahnya udah meninggal Ustaz. Ibu. Satu Ayah istri. meninggal. Kakek? Ayah dari kakek? Ayah dari ayah? Udah meninggal juga Ustaz. Sudah meninggal juga. Hanya berarti ibu. Ibu. Bentar. Ibu, istri, anak perempuan 1, terus saudara laki-laki 4, saudari tidak ada? saudari 3. Kandung semuanya ini saudara-saudari? Iya Ustaz. Pembagiannya ibu 1/6, istri 1/8, anak perempuan 1/2. Ini sisa kalau ada sisa. Kalau kita lihat 6, 8, 2, 24, 4, 3, 12. 12, 19, sisa 5. 5 ini akan dibagikan kepada 8 tambah 3, 11. Berarti 11 kali 24. Dengan berapa, Ustaz? Ihsan. Nah, Ustaz. 11 kali 24 berapa? 244. Nah, Ustaz. Hah? 2, 64. 264 Ustaz. Ya, 2, 6, 4, 11. Ini 44. Untuk ibu 33. Kemudian ini 132. 5. Jelas? Bisa dilihat Umu di layar televisi? Oh, apa caranya? Hilang sinyalnya Ustaz. Oh, nanti bisa dilihat rekamannya Umu ya di YouTube ya. Tadi itu ya Ustaz. Baik. Ya. Itu saja pertanyaannya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas tadi hitungannya dan juga presentasi yang disampaikan. Nanti Ibu bisa melihat kembali rekaman dari kajian ini. Jazakillah khair dan semoga Allah mudahkan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Iya, silakan masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Nadin di Jakarta Timur. Baik, Umu Nadin silakan pertanyaannya. Ya Ustadz, mau melanjutkan. Waktu bulan Juli anak pernah tanya tentang hukum bekerja di perusahaan susu merek M Ustadz. Jadi perusahaan ini kan
patungan Ustadz. Waktu itu Ustadz kan minta tolong cari tahu lagi apakah permodalannya ada pinjam sama bank atau tidak. Sudah dikonfirmasi ke direktur utamanya bahwa jadi perusahaan susu ini merupakan perusahaan patungan dari grup korporasi besar rokok, salah satunya komoditas jualannya. Kemudian satunya lagi ini perusahaan kopi Ustadz. Mereka modalnya itu pure dari mereka, tidak ada pinjam bank sama sekali. 50% Ustadz. Anda sebagai apa? Sebagai salah satu manajer marketingnya Ustadz. Jadi profesional gitu Ustadz. Mau di hire-nya posisinya. 50% dari rokok. Sebenarnya grup rokok, tapi ternyata ketika kita cari tahu lagi, grup rokok itu juga punya bisnis-bisnis yang lain sih Ustadz. Ada perkebunan, telekomunikasi, dan kita juga nggak tahu berapa ininya gitu, berapa porsi yang terbesar dari masing-masing unit usahanya, karena grupnya besar banget Ustadz gitu. Ya, kalau tidak tidak terlalu signifikan, tidak ada masalah. Oh, berarti boleh Ustadz proses aja. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu Allah fiik barik Ustadz. fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, halo. Baik, kita angkat kembali pertanyaan. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ali di Ciracas. Baik, Umu Ali, silahkan pertanyaannya. Ustadz, saya mau bertanya. Ada saudara saya pinjam berhutang dengan saya berupa LM 100 gram. Nah, waktu yang kita berikan LM-nya itu kan jenisnya itu yang tahun lama gitu Ustadz. Jadi pada saat dia mengembalikan itu harus sesuai dengan LM yang saya berikan itu, atau bisa dengan jenis yang lain ya Ustadz? Kira-kira gimana tuh Ustadz? Bisa dengan jenis yang lama asal 100 gram LM-nya, atau jenis sekarang 100 gram LM-nya, tidak ada masalah. Jadi dalam hal pengembalian itu, kalau dia cicil juga, misalnya dia kasih LM pecahan gitu Ustadz, 50 dulu atau 20 dulu. Boleh, 5 per bulan dia kasih 5 gram, 5 gram, 5 gram. Lama 20 kali cicilan, alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak masalah. Walaupun rupiahnya kalau yang kecil lebih mahal. Betul, oh iya. Dan kalau misalnya dia mengembalikan dengan yang misalnya dia mengembalikan dengan yang LM jenis baru tuh yang Verti IC itu nggak masalah juga ya? Nggak ada masalah. Oke. Makasih ya Ustadz ya, jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah terkait dengan bab utang piutang, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Atullah ini di jalan nih Ustaz. Baik, silakan Pak, silakan. Ya, mau bertanya Ustaz terkait warisan boleh? Boleh. Antum di jalan, lihat di TV-nya nanti ya, rekamannya. Iya pelan-pelan ini Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, begini Ustaz. Mama saya itu kan memiliki warisan dari bapaknya Ustaz ya. Kemudian kakek saya itu kemudian memberikan wasiat, memberikan warisan itu kepada mama saya, dan setelah itu mama saya bercerai Ustaz. Sebentar. Ini warisan dari ayahnya ibu Anda. Iya, betul Ustaz. Yang bercerai siapa? Ibu Anda dengan bapak Anda? Dengan suami yang pertamanya Ustaz. Siapa yang bercerai? Ayah dari ibu Anda. Coba ulang, sebut nama biar gampang. Iya, mama saya menikah dengan... Nama ibu Anda siapa? Oh, Ibu Nurjaja. Nurjaja menikah dengan? Dengan Pak Hasan, almarhum. Nurjaja, sebentar. Menikah dengan Nur Hasan.
Pak Hasan. Hasan. Iya. Terus? Kemudian mereka bercerai kan ya Ustadz ya. Ya, Nah, cerai. Terus? ya, di situ orang tuanya ibu saya itu kan memberikan warisan berupa sebidang tanah dan rumah ya Ustadz ya. Ayahnya dia berikan warisan. Iya, kakek saya, ayahnya mama saya Ustadz. Ya, ayahnya Nur Jajah. Iya, ayahnya Nur Jajah memberikan tanah. Wafat dia atau memberikan? Diberikan Ustadz. Bukan Jadi warisan diberikan. kalau namanya. Warisan itu meninggal dulu dia. Memberikan hibah namanya itu. Iya, hibah ya Ustadz ya. Mohon maaf hibah. saya kurang begitu Nggak apa-apa, paham nggak istilahnya apa-apa. Ustadz. Hibah namanya. Terus? Iya. Nah, kemudian bercerai ya. Qadarullah bercerai Ustadz. Nah, setelah bercerai, kemudian Nur Jajah bercerai dengan Hasan. Iya, bercerai dengan Hasan dan memiliki anak Ustadz. Dari Jadi, Hasan, dari Hasan punya anak. Iya, betul Ustadz. Dari Hasan punya anak 3 perempuan semua Ustadz. Terus? Nah, kemudian bercerai dan menikah dengan bapak saya, gitu Ustadz. Namanya? Said. Pak Said. Ya, menikah dengan Pak Said. Berapa dari Pak Said anak? Dari Pak Said anak 5 Ustadz. Nur Jajah dengan Said ini. Said enggak Iya. janda bawa anak enggak? Duda bawa anak enggak Said? Tidak Ustadz. Tidak Ustadz. Berarti Said dengan Nur Jajah punya anak 5, berapa laki berapa perempuan? Ya, baik. 3 laki-laki, 2 perempuan Ustadz. 2 perempuan. Terus? Nah, kemudian karena bercerai, pindah Ustadz. Nah, rumah yang pertama itu, yang warisan dari kakek saya itu, pindah ke suatu tempat di daerah lain, kemudian menikah. Kan itu uang hasilnya itu kan dibelikan tanah rumah yang baru nih Ustadz. Nah, kemudian setelah sekian lama menikah Ustadz, kemudian bapak saya itu meninggal Ustadz. Said wafat. Pak Said itu wafat. Tahun? Nah, tahun 2004 Ustadz. Terus? Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya begini Ustadz, apakah kakak saya yang satu ibu lain bapak itu mendapatkan hak warisannya atau tidak Ustadz gitu, karena mohon maaf setelah menikah dengan Pak Said, rumah itu dibangun gitu sama Pak Said itu Ustadz. Bentar, tadi rumah Nur Jajah. Iya. Sebentar, rumah Nur Jajah, milik Nur Jajah. Lalu dijual oleh Nur Jajah, Pak Ibu Nur. Nggak dijual Ustadz, bukan dijual. Lain lagi. Bukan dijual. Lalu pindah ke tempat yang lain, Pak Said punya rumah. Bukan, rumahnya rumah ibu saya tetap Ustadz, gitu. Masih rumah yang lama, yang warisan tadi. Bukan Ustadz, rumah. Jadi kan setelah bercerai Ustadz, kemudian pindah, tapi hasil uang yang dijual itu pindah ke tempat lain gitu Ustadz. Maksudnya. Iya, gitu. Nur Jajah dengan Hasan bercerai. Iya, betul. Lalu Nur Jajah pindah kemana? Nur Jajah pindah ke tempat lain gitu Ustadz. Ke tempat lain ya, rumah pertamanya nggak ada hubungan. Rumah warisan dari ibu dari ayah Nur Jajah. Hibah dari ibu Nur Jajah nggak ada, tetap ada. Bagaimana Ustadz? Maaf. Nur Jajah kan punya rumah sendiri. Iya. Hibah dari ayahnya. Iya, betul. Itu nggak ada hubungannya dengan Said. Nggak ada hubungannya Ustadz. Said bikin rumah baru. Anak Said kenapa Ustadz? Suaranya. Pak Said bikin rumah baru. Ya, bikin rumah baru. Bu Nur Jajah dibawanya ke rumah Pak Said. Enggak, bukan gitu Ustadz. Gimana? Pak Said Pak Said itu langsung offline aja ke rumah. Pindah ke rumah. Iya, pindah ke rumah baru, tapi itu kan hasil jual rumah itu
rumah kakeknya gitu, apa rumah bapaknya gitu, Pak. Itu Ustadz. Pak siapa? Pak Nur Jaja? Iya, bapaknya Pak Nur Jaja itu. Gimana ya saya Sebentar. menjelaskan? Tadi kata Anda nggak dijual, terus jual. Yang rumah pertamanya dijual, Ustadz. Rumah pertamanya dijual, terus pindah. Jadi, Rumah hibah dari orang tua Nur kepada Nur dijual oleh siapa? Oleh Nur atau oleh bapaknya? dijual oleh Nur. Terus? Nah, terus pindah ke satu tempat dan itulah jadi. Iya pindah. Itu apakah di rumah yang baru itu Nur beli itu atau Said yang beli? Nur Ustadz. Berarti rumah Nur masih. Iya, rumah Nur. Kalau betul, Said meninggal, Said yang nggak ada urusannya. Rumah Nur nggak bisa dibagi. Yang meninggal kan Said. Iya. Nah. Iya, ini tidak ada pembagian waris dari rumah itu. Nggak ada pembagian waris, Ustadz ya? Ya nggak ada. Nurnya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup Ustadz. Ya ada. Orang hidup nggak ada bagi waris. Kecuali Said yang punya rumah. Oh gitu. Nah, cukup jelas, Akhi? Ya, kalau suatu saat Nur wafat, itu baru dibagi hartanya 3 anak perempuan, tambah 2 perempuan dari Said, tambah 2 laki-laki. Kalau Said yang wafat, itu harta Said dibagi 3 anak laki-lakinya, 2 anak perempuannya. Paham? Oh gitu ya. Sekarang hartanya harta Nur, dan Nur belum wafat. Ya, gak ada yang bagi waris. Baik. Oke, baik. Demikian, Akhi? Iya. Baik, barakallahu fiik dan semoga menjadi pencerahan. Iya, jazakallah khair. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali pendengar dan pemirsa Roja TV masih di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Bilki dari Bandung. Silahkan, Akhi. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi saya itu mau pengajuan pembelian tanah. Nah, pembelian tanah itu menggunakan bank syariah. Bank syariah. Nah, cuman nanti di syaratnya itu kan yang saya tahu tuh mereka akan memberikan uang ya, sejumlah uang ke kita terlebih dahulu, namun nanti pembeliannya bareng-bareng ke yang punya tanah gitu. Nah, apakah itu masuk sesuai dengan syariat? Dan juga pada saat kita misal ada keterlambatan itu ada penalti. Namun pada saat saya tanyakan, penaltinya itu katanya bukan untuk keuntungan bank syariah, namun untuk beberapa fasilitas umum. Nah, apakah seperti itu sesuai syariat dan terhindar dari riba atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, yang pertama Anda beli rumah, dikasih uang. Bayar nanti uang bertambah. Namanya riba. Itu udah batal. Ya, endorse Anda minta batalkan. Anda katakan, saya beli tanah dari Anda, bukan saya dikasih uang. Bukan saya beli uang. Paham? Kalau dia tidak mau, langsung batalkan. Cari yang lain yang mau. Kalau nggak mau juga, bersabar. Kalau nggak ada yang lain. Kalau misal lebih baiknya, lebih amannya seperti apa Pak? Apa kita meminta ke bank itu untuk langsung dibelikan ke pemilik tanah atau seperti apa biar lebih? Dia yang beli tanahnya, setelah dia beli, dia jual tanah ke Anda. Anda kan beli tanah dari bank. Kalau ini Anda beli uang dari bank. Cukup jelas, Akhi? Iya, insya Allah. Nah. Kalau dia mau, umpamanya dia beli tanah, setelah tanah diterimanya baru dijual ke Anda, minta lagi tidak ada denda keterlambatan. Itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas tadi, riba. Ya. Riba kemudian dia berikan sosial, memang tempat riba itu bank sosial. Tapi riba kan sudah terjadi. Baik.
Oke. Cukup jelas 2 poin tadi ya, insyaallah? Ya, Nah. insyaallah cukup. Baik. Ya, syukran, jazakumullah khair. Afwan. Allah barik fiik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan di via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Dengan siapa Ummu di mana? Sama Akhwat di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Tahun kemarin tuh suami saya terpaksa harus meminjam SK pensiun ibu saya ke bank karena memang harus perlu untuk mengontrak rumah, Ustaz. Karena saya kan masih numpang rumah di kakak saya di sini. Nah, sebentar, kemudian, kakak ngusir. enggak, rumah pribadi kakak saya udah cash. Kakak Anda ngusir Anda. Iya, katanya memang saya harus pindah karena udah berkeluarga. Ya, terus Akhirnya terpaksa suami saya meminjam untuk mengontrak rumah, pinjam 10 juta ke bank konvensional. Nah, setelah itu menerima Sebentar. 8 yang memaksa suami Anda pinjam ke bank konvensional siapa? punya inisiatif sendiri gitu karena udah kebingungan. Berarti kan nggak ada yang maksa. Iya. Dia dengan sangat setuju datang ke lembaga riba. Ya, karena memang ada yang menawarkan SK pensiun ke ibu saya, ya Ustaz. Akhirnya karena udah kebingungan karena pinjam ke saudara nggak dikasih, terus akhirnya ya udahlah pinjam aja, kita pindah, kita ngontrak rumah aja gitu. Karena nggak mau ada keributan gitu. Akhirnya sudah pinjam dan hasil uangnya 8 juta dari 10 juta itu gitu, Ustaz. Nah, cuman qadarullah, Ustaz, pas mau si uang itu nggak tahun kemarin tuh nggak jadi dipakai buat kontrak rumah karena untuk dipakai untuk biaya pengobatan anak saya sakit gitu, Ustaz, harus cek darah, harus ronsen, dan saya juga sama gitu, Ustaz, ada kista, jadi harus akhirnya uangnya untuk kontrak rumah terpakailah untuk pengobatan anak saya sama saya gitu, Ustaz. Dan akhirnya minta izin lagi. Ini yang pengobatan nggak bisa dengan BPJS? Nggak punya, Ustaz. Terus? Nggak punya BPJS, nggak bikin BPJS, nggak punya. Akhirnya izin ke kakak saya untuk setahun lagi di sini gitu, Ustaz, karena uangnya memang habis untuk pengobatan anak sama saya gitu. Dan akhirnya dikasih penangguhan oleh kakak saya, penangguhan lagi di sini 1 tahun lagi. Tapi dengan catatan memang tahun depan nggak ada toleransi lagi gitu, Ustaz. Jadi pokoknya harus pindah, kalau tidak secara paksa akan diusir karena memang saya udah 7 tahun di sini gitu, numpang di sini bersama ibu saya di sini gitu, harus pindah katanya gitu. Akhirnya ya udah tahun depan mencoba saya sekarang suami kerja keras gitu ya setiap hari gitu untuk menabung untuk tahun depan bisa ngontrak rumah, tapi hasilnya Ustadz sampai sekarang pun belum bisa gitu, Ustadz ya, belum bisa menyimpan gitu untuk tahun depan. Punya pikiran lagi gini, Ustadz, ada saran dari teman suami katanya kalau bisa pinjaman online gitu kata Ustadz. Nah, akhirnya punya pikiran saya sama suami di tahun depan kalau seandainya belum ada uang aja katanya. Nah, kita pinjam online, terus niatnya gini, Ustadz, apa berdosa gitu. Kita tangguhkan dulu, jangan dulu bayar sebelum beres lunas ke bank ini. Kalau setelah lunas, nanti kita bayar sambung yang pinjaman online ini, tapi tanpa bunganya, kita pinjam yang bayar yang pokoknya aja. Itu nggak apa-apa, Ustaz, kalau punya niat dari sekarang kayak gitu, apa dosa, apa boleh gitu. Karena udah maksudnya kita bingung gitu, Ustaz, kalau tahun depan tetap kakak saya dengan alasan mengancam akan pakai ormas katanya kalau nggak mau pindah terus gitu. Tapi bukannya saya nggak mau pindah, Ustaz, memang keadaannya seperti ini gitu. Saya juga ingin pindah, ingin pisah gitu karena udah rumah tangga. Tapi memang qadarullah belum bisa gitu, Ustaz. Apa saya berdosa sama suami kalau punya niat seperti itu, apa boleh enggak gitu, Ustaz. Tapi kita ada niat untuk bayar nanti setelah suami saya lunas ke cicilan bank, baru akan mencicil yang pinjol ini, tapi tanpa bunganya, apa boleh, Ustaz gitu. Qadarullah, dua-duanya haram dan riba. Tidak ada yang boleh. Dan walaupun untuk berobat, ada fasilitas yang dimudahkan oleh negara BPJS. Anda dan suami tidak mengurusnya.
Kemudian kalau memang kondisi Anda mendesak ya dan tidak mampu suami, Anda dan suami tidak mampu punya sudah maksimal bekerja tidak dapat rezeki, datang ke lembaga amil zakat. Bandung banyak kan ya lembaga amil zakat, Basnas ada, kemudian rumah zakat ada, apalagi yang ada di Bandung. Datang ke sana, ambil hak Anda di sana. Bukan dengan cara berbuat riba. Iya Ustaz. Allah berikan yang halal, yang mudah. Manusia masih mencari yang riba yang dimurkai Allah. Iya. Ada. Suruh suami Anda datang ke lembaga amil zakat. Baik. Wani wa akhwati fillah, bila kondisi Anda terdesak ya dan kondisi tidak mampu, jangan membuat durhaka sehingga Anda rugi dua kali. Rugi pertama, kondisi Anda tidak dihilangkan oleh Allah karena mendurhakainya. Dalam kasus tadi jelas. Ingin kontrak rumah, malah tidak jadi. Ada lagi yang baru. Karena bikin riba. Dengan bikin riba ada muncul penyakit. Memang begitu. Seorang profesor penyakit jantung, penyakit dalam di Cairo University di Mesir, penelitian beliau, penyakit jantung dengan riba sangat erat. Dan banyak testimoni orang-orang yang semenjak dia melakukan riba, anaklah yang sakit, istrilah yang sakit, inilah yang sakit, hingga uangnya pun habis. Sama kasus yang perlu ditanyakan kondisinya. Kemudian mau lagi ke riba baru lagi. Berarti pengen yang lebih hancur lagi. Cara solusinya bukan seperti itu. Kita minta kepada Allah agar dimudahkan kehidupan kita di dunia ini. Masing kita minta kepada Allah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian ambil hak Anda, datangi lembaga amil zakat yang resmi tadi. Ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita kaum muslimin. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Umu yang bertanya di Bandung, dan semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar yang baik dan halal. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, akhi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback. Baik. Ya, halo. Dengan siapa, di mana? Dengan Heri Jakarta. Mohon maaf, masih terdengar. Dimatikan saja. Ya, cukup monitor via telepon. Silakan. Pertanyaannya? Halo. Oh, mau tanya Pak Ustadz, saya kan ada rencana membangun rumah waktu itu. Halo. Ya, silakan. Saya mau bangun rumah. Nah, waktu itu udah ada perjanjian dengan tukangnya. Nah, waktu itu sudah kita kasih DP, tapi ternyata pembangunannya tidak jadi karena ada masalah dengan tanahnya. Nah, sehingga sampai sekarang nggak jadi gitu, Ustaz. Nah, bisa nggak saya niatkan aja misalnya zakat atau apa ya, sedekah untuk tukangnya? Kayaknya tukang juga nggak bisa mengembalikan uangnya gitu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Zakat tidak boleh dikonversi kepada piutang. Tapi kalau sedekah boleh. Allahu a'lam. Demikian, akhi, atas jawaban yang disampaikan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Permasalahan hutang banyak ditanyakan dan banyak terjadi. Ini pertanda bahwasanya hidup di akhir zaman, banyak kaum muslimin tidak mengerti akan syariatnya, bahwasanya hutang itu adalah memberatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi kebanyakan kaum muslimin bermudah-mudah dalam hutang. Dan bahkan apalagi bila sudah ada label syariah, mereka sangat bermudah-mudah. Padahal ini tetap adalah hutang, tetap di siang harinya keresahan, di malam harinya kegelisahan. Dan Rasulullah melarang kita untuk berhutang dan berlindung dari hutang tersebut, walaupun syariah. Apalagi yang tidak syariah, dengan bank ribawi, dengan pinjol, dan segala macam. Itu kemurkaan Allah, selain kegelisahan yang sudah pasti ada tadi, ditambah murka Allah Azza wa Jal.
Semoga kita kembali kepada agama kita yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq.